Oke, halo ke semuanya. Kembali lagi bersama saya dan pada kesempatan kali ini saya kembali lagi membahas tentang sosok raja yang namanya sama kayak saya ini. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Raja Yosia yang merayakan Paskah. Karena setelah dua raja sebelumnya tidak tercatat terlibat dalam perayaan Paskah. Apalagi kalau kita totalkan gitu. Ya. Pokoknya sekitar udah 50 tahun berlalu lah ya. Lebih dari 50 tahun udah lama nggak ada istilahnya perayaan Paskah. Gitu. Dan di sini Raja Yosia yang merupakan cucu buyut lah istilahnya, cucu buyut dari Raja Hizkia ini kembali merayakan Paskah. Mari kita baca di 2 Tawarikh 35 ayat pertama sampai yang ke-19. 2 Tawarikh 35 ayat pertama sampai ke-9. Jadi waktu itu raja ini merayakan Paskah bagi Tuhan di Yerusalem. Dan domba Paskah itu disembelih pada tanggal 14 bulan pertama. Atau kalau kita hitung palingan bulan Maret atau April lah. Tanggalnya kapan? I don't know. Kalau di Masehi. Next. Dan dia berkata, tempatkan tabut kudus di dalam rumah yang didirikan Salomo. Tidak usah lagi kamu mengusungnya. Sekarang layani Tuhan. Gitu. Bersiaplah menurut rombongan sebagaimana yang dituliskan semua saudaramu itu. Sembelilah domba Paskah dan kuduskan dirimu dan adakan bagi semua saudaramu. Supaya dilakukan apa yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Maka raja itu menyumbangkan pada kaum awam sejumlah 30.000 ekor kambing domba, yakni kambing jantan yang masih muda, semuanya sebagai korban Paskah. Ya, karena kan aturannya tidak boleh cacat. Ya, 30.000 ekor itu tidak cacat, usianya 1 tahun dan spesifikasinya sudah ada lah yang pas untuk domba Paskah pada saat itu. Dan juga dikasih 30 ekor lembu. Semuanya itu dari keuangan milik raja. Maka panglimanya juga sukarela memberikan pada rakyat, para imam dan orang Lewi. Kemudian Hilikia, Zakaria dan Yehiel, para pemuka rumah Allah, memberi pada imam 2.600 ekor kambing domba sebagai korban Paskah dan selain dari 300 ekor lembu. Lalu semua beberapa saudara sumbangin lagi 5.000 ekor kambing sebagai domba Paskah. Pokoknya kalau kalian baca dari awal sampai akhir, dari ayat 6 sampai 12, banyak yang terlibat untuk menyumbangkan apa yang diperlukan, yakni domba-domba Paskah dan lainnya. Dan mereka melakukannya juga secara sukarela. Gitu, karena Tuhan juga. Di ayat 11, maka disembelihlah domba Paskah. Dan para imam menyiramkan darah yang mereka terima dari orang-orang Lewi. Orang Lewi menguliti domba itu, tapi dipisahkan korban bakaran untuk diserahkan pada kaum awam, supaya dipersembahkan pada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Dan mereka memasak domba Paskah di atas api sesuai dengan aturan, sedangkan yang persembahan kudus mereka masak dalam kuali, belangga dan pinggan. Pokoknya kuali khusus. Lalu membawanya cepat ke segenap kaum awam. Kemudian menyediakannya bagi dirinya dan para imam. Karena imam, yakni anak-anak Harun sampai malam hari ini sibuk mempersembahkan korban bakaran dan segala lemak. Sebab itu orang Lewi menyediakan bagi dirinya dan para imam, yakni anak-anak Harun. Lalu ada Bani Asaf,
para penyanyi Herman dan Jerry Dutton gitu. Juga para penunggu pintu gerbang juga ini, mereka tidak usah meninggalkan tugas karena saudara-saudara mereka sudah menyediakannya gitu. Jadi mereka tetap bertugas dan mereka tetap dapat menikmati berkatnya. Demikianlah seluruh upacara ibadah itu disiapkan pada hari itu untuk merayakan Paskah dan mempersembahkan korban di atas mezbah. Pada waktu itu orang Israel yang hadir di situ merayakan Paskah dan hari raya roti tidak beragi selama 7 hari. Dan Paskah semacam itu tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak Nabi Samuel. Ya, maksudnya Paskah yang segede ini tidak pernah diadain oleh raja-raja sebelumnya. Namun di era Raja Yosia ini ya banyak pertama kali diadakan Paskah yang seindah ini. Ya, maksudnya tipe Paskah kayak gini tuh nggak ada. Tapi walaupun Hizkia juga sebenarnya sama mungkin karena waktu itu kan kondisinya juga sambil memperbaharui, jadi ibadah Paskahnya diundur pada bulan 2 atau sekitar bulan Mei gitu. Tapi apapun yang Raja lakukan yang Raja lakukan ini baik di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan tetap melindungi dan menyertai dimanapun dan kapanpun. Begitu. Akhirnya udah cukup aja dari sampai sini. Yang bisa kita dapatkan dari hal ini adalah tentang banyak hal, kayak ya ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Apa saja? Kayak misalkan dari berbagi dengan sukacita kayak orang-orang tadi. Lalu berikutnya tentang kesiapan kita untuk tetap melayani Tuhan. Dan masih banyak lagi pelajaran yang bisa kita dapatkan. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.